Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang mahasiswa, mahasiswi di perkuliahan pengantar bisnis. Kali ini kita masuk ke pertemuan kedua, di mana pertemuan ini saya akan menjelaskan tentang lingkungan bisnis. Ya, jadi mungkin sebelum masuk materi, saya sedikit ingin menjelaskan tentang bagaimana kontrak perkuliahan kita. Di masa perkuliahan daring ini absensi saya akan menggunakan platform e-learning dari kampus kita, di mana kalian bisa absen di situ. Jadi absensi berdasarkan jam kuliah masing-masing. Kemudian mengenai tugas ya, tugas akan saya upload, kemudian materi akan saya upload link ya di e-learning. Di situ juga kalian akan bisa mengupload jawaban tugas yang sudah saya berikan. Kemudian mengenai sistem perkuliahan, ada 3 media yang saya gunakan. Yang pertama e-learning yang seperti saya jelaskan sebelumnya. Yang kedua itu adalah YouTube sebagai media platform saya upload video. Nanti kalian bisa akses di situ. Selanjutnya ada WhatsApp group, yaitu sebagai sarana komunikasi kita. Nanti misalnya ada materi tambahan yang saya sampaikan, nanti langsung saya share ke grup WhatsApp. Selain itu juga kalian bisa menyampaikan pertanyaan atau beberapa hal yang kurang dipahami dari penjelasan saya di video kali ini. Mungkin kontrak perkuliahan agak sedikit sederhana ya daripada perkuliahan tatap muka. Mengenai bobot penilaian dalam perkuliahan ini sama seperti semester-semester sebelumnya, yakni UAS memiliki bobot paling tinggi 25%, UTS 20%, kemudian sisanya saya ambil dari nilai keaktifan, presensi, kemudian pengerjaan tugas ya. Saya harap teman-teman tetap fokus, tetap semangat mengikuti perkuliahan walaupun kita dalam kondisi pandemi seperti saat ini. Teman-teman sekalian, mahasiswa, mahasiswi yang amat saya banggakan ya. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan mungkin semacam pengantar awal ya di perkuliahan pengantar bisnis ini, yakni dari lingkungan bisnis. Beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama terkait pengantar bisnis itu sendiri apa. Bisnis dan tanggung jawab sosial perusahaan. Pengantar bisnis ya. Jadi apa itu bisnis? Ya, kalau dilihat apa itu bisnis? Menurut Hughes and Kapoor, business institution which product good. Jadi kata bisnis sendiri juga usaha, semacam organisasi, jadi kegiatan-kegiatan yang tujuan akhirnya adalah profit gitu ya. Entah itu kita membuat semacam produk atau kita membuat atau mengadakan melayani dalam bentuk jasa seperti itu. Ada istilah bisnis, ada istilah entrepreneur, ada istilah kewirausahaan, ada istilah manajerial ya. Ruang lingkup itu, pembahasan-pembahasan itu hampir bergesekan, artinya hampir memiliki kesamaan, irisan kesamaan ya, di mana ruang lingkupnya itu sama-sama membahas tentang bagaimana kita, kalau manajemen itu adalah bagaimana kita memanage, mengatur sebuah organisasi, baik itu profit atau non profit gitu. Tapi ketika bisnis itu kita bicara bisnis, maka orientasinya adalah profit atau keuntungan gitu. Makna bisnis itu bermacam-macam. Bisnis itu sering diartikan sebagai suatu urusan gitu, urusan apa gitu. Contohnya misalnya kata bisnis dalam kalau orang luar negeri itu bilang this is not your business gitu ya.
Maksudnya adalah ini bukan urusanmu gitu. Jadi bisnis itu urusan gitu. Jadi makna kata dalam luar negeri juga diartikan seperti itu. This is not your business gitu. Terus kemudian kalau misalnya kita dalam mata kuliah ini, bisnis ya adalah upaya terorganisasi dari individu-individu dalam memproduksi dan menjual untuk mendapatkan keuntungan. Nah ini keuntungan ya, keuntungan atau profit. Jadi nanti bisa kalian kaji lebih dalam mengenai pengertian bisnis itu apa. Di sini sudah ada tercantum referensi yang saya gunakan untuk mendeskripsikan what is a business gitu. Oke. Selanjutnya adalah agar bisnis terorganisasi kemudian terkonsep dengan lebih matang yang bersinggungan kemudian memiliki unsur penting dalam kesuksesan sebuah bisnis. Yang pertama adalah material ya. Material mencakup bahan baku, kemudian material adalah komponen-komponen fisik ya. Jadi komponen-komponen yang sifatnya itu evident atau kelihatan secara bukti fisiknya itu ada gitu. Terus mengapa ya material itu penting ya? Karena semakin kita bisa menunjukkan sisi tangible kita sebagai pemilik bisnis, itu semakin meningkatkan kepercayaan konsumen bahwa bisnis kita itu memiliki trust yang baik atau memiliki performa yang baik gitu. Akan berbeda perusahaan yang secara secara kantor mungkin biasa aja dengan kantor yang mungkin building lebih besar gitu. Akan sangat berbeda gitu. Kepercayaannya, kemudian konsumen melihat wah ini gedungnya besar, ini ruangannya nyaman gitu. Kemudian kalau misalnya di hotel itu sofanya empuk di lobinya kayak gitu, itu semakin menambah trust. Jadi sisi material ini menjadi salah satu poin dalam sumber daya yang turut memberikan kepercayaan dan kesuksesan bahwa bisnis itu bagus gitu. Nah, terus bagaimana kalau misalnya bisnis digital seperti sekarang yang justru malah mengeliminalisir sisi material gitu kan. Kita bisnis digital itu hampir tidak kelihatan mungkin. Kita tidak tahu kantornya di mana. Ketika kita butuh produk, tiba-tiba produknya ada depan rumah gitu, diantar oleh ekspedisi gitu. Nah, maka sistem material bergeser gitu antara yang pertama yang memiliki pengertian bahan baku, peralatan dan sebagainya ke arah hal-hal yang sifatnya konten atau istilahnya ada dalam, kalau misalnya itu bisnis online punya website, maka website itu merupakan sistem material gitu. Jadi semakin websitenya itu menunjukkan informasi yang kredibel, valid, kemudian lengkap, maka itu justru menambah sisi trust konsumen untuk membeli produk itu gitu. Jadi toko online itu semacam kalau diibaratkan ya semacam materialnya gitu. Ya, semakin bagus headernya, semakin bagus katalog produknya, semakin jelas gitu. Misalnya kalau ada alamatnya kayak gitu, itu semakin menambah trust konsumen. Yang kedua ada manusia atau man. Jadi bisnis itu sebuah organisasi ya, seperti yang dibilang sedikit banyak peralatan yang digunakan pasti butuh manusia di dalamnya untuk menggerakkan gitu. Karena kita tidak bisa memungkiri bahwa se-automatically ya apapun gitu. Walaupun perusahaan itu memiliki peralatan yang otomatis gitu kan, tetap harus ada penggerak gitu. Penggerak di sini adalah jelas manusia gitu. Manusia yang baik atau istilahnya pengisi people yang baik dalam bisnis itu adalah ketika penempatan manusia di tempat yang tepat atau istilahnya gitu right man on the right place gitu kan. Jadi benar-benar orang dengan kompeten yang baik itu ditempatkan di perusahaan atau maksud saya ditempatkan di bagian yang tepat gitu. Salah satu contoh ya, akan berbeda orang yang sifatnya itu suka ngobrol, sosialisasi, karakternya seperti itu. Ketika ditempatkan di back office yang harus berjam-jam tiap hari duduk di depan
di depan laptop mungkin, atau di balik meja gitu kan, di dalam ruangan terus, dia akan gerah gitu ya. Nah, tipikal kepribadian seperti ini itu lebih cocok ditempatkan ke bagian lapangan seperti itu. Atau mungkin sebaliknya gitu. Jadi kita sebagai pelaku bisnis atau nanti kita sebagai manajer misalnya mengendalikan bisnis, kita harus mengetahui karakter dari orang-orang di bawah kita, orang-orang yang bekerja dengan kita itu tepatnya di mana gitu. Selain itu tidak hanya kepribadian tapi skill juga menentukan gitu ya. Jadi skill itu maksudnya adalah tentu kita tidak mungkin menempatkan orang yang tidak ahli hukum di bidang hukum gitu kan. Orang yang tidak ahli dalam menguasai pasar ditempatkan di bidang marketing gitu kan. Terus kemudian tidak mungkin kita menempatkan orang yang cacat akan menghitung keuangan ditempatkan di bagian akuntan gitu. Semua sudah ada bagian-bagiannya dan skill kompetensi masing-masing gitu. Makanya manusia ini berperan penting ya, berperan penting karena itu merupakan roda penggerak dalam bisnis itu sendiri. Yang nomor 3 adalah keuangan ya. Keuangan atau finansial itu merupakan sumber daya yang sifatnya kalau dalam kendaraan itu pelumas ya. Jadi ada yang bilang itu cash is blood gitu. Jadi dalam bisnis itu seperti kas itu adalah darahnya gitu. Jadi bagaimana darah gitu ya, fungsi darah itu bagaimana dalam tubuh, ya, penggerak gitu kan. Kalau tadi orang yang menggerak motoriknya adalah manusia, kalau nggak ada uang juga nggak ada yang bisa digerakkan kayak gitu. Jadi semakin kuat modalnya maka semakin settle bisnis itu, semakin stabil bisnis itu. Semakin kuat profitnya maka semakin bagus sustainability bisnis itu atau keberlanjutan bisnis itu gitu ya. Jadi uang ini fungsinya ya jelas ada biaya yang dikeluarkan oleh bisnis, nah itu perlu kita untuk anggarkan gitu kan. Dan juga uang juga berfungsi sebagai kalau saya bilang itu sebagai kekuatan yang mencerminkan bahwa sejauh mana sih bisnis ini bagus dari sisi laporan keuangan. Sejauh mana bisnis ini bagus dari sisi arus kas atau arus keluarnya kayak gitu. Ya, jadi 3 itu ya, material, manusia dan juga keuangan gitu ya. Yang keempat adalah informasi ya, sumber daya yang informasikan kepada manajer tentang cara mengkomunikasi dan menggunakan 3 sumber daya secara efektif gitu ya. Bisnis yang baik itu didasari oleh informasi, riset, dan juga hal-hal yang sifatnya itu data gitu ya. Jadi ketika menjalankan sebuah bisnis, materialnya bagus, manusianya bagus, keuangan, tapi kita menjalankan bisnis secara acak-acakan, asal-asalan, maka tentu tidak baik. Gitu ya. Kenapa tidak baik? Karena ya semua keputusan, decision yang kita buat itu harus berdasarkan data gitu. Kalau misalnya kita membuat keputusan dengan pakai insting saja gitu kan, kita semacam seperti bunuh diri gitu ya. Pasti harus ada riset, harus ada kalau misalnya kita nggak tahu harus bagaimana kita tanya kepada ahlinya gitu ya. Bahkan ketika misalnya kita bingung ya, harus misalnya ingin membuka cabang di suatu kawasan baru, maka kita harus bisa membuat semacam peta konsep bagaimana kita atau semacam data sementara gitu ya, data sementara di situ minimal tahulah di situ itu potensialnya bagaimana. Kemudian masyarakatnya UMR-nya berapa. Jadi misalnya kita akan ambil karyawan di situ, kita tahu harus mengeluarkan berapa upah yang pas di situ kayak gitu. Oke. Jadi keempat komponen ini kurang lebih menjadi poin dasar ya untuk agar kita organisasi bisnis kita semakin bagus ya. Maka kita harus menggabungkan 4 jenis sumber daya ini. Selanjutnya ada lingkungan bisnis ya. Lingkungan itu adalah keseluruhan hal yang mempengaruhi bisnis dari luar gitu ya. Ada memang istilah lingkungan internal yang dari dalam gitu ya. Kalau saya sebutkan mungkin lingkungan internal itu adalah lingkungan yang ya berhubungan dengan
yang saya jelaskan sebelumnya gitu, kayak manusianya. Nah, sekarang lingkungan bisnis itu lebih condong ke eksternal perusahaan. Apa saja ya? Ini meliputi lingkungan ekonomi, lingkungan jadi kita perlu memahami business environment atau lingkungan bisnis. Kenapa? Karena mau tidak mau, sadar tidak sadar, bisnis kita akan bersinggungan dengan hal-hal yang sifatnya dari eksternal. Contoh, lingkungan ekonomi. Kita ingin menjalankan bisnis, tapi ternyata keadaan ekonomi negara, misalnya nilai tukar rupiah, kemudian kebijakan-kebijakan pemerintah itu kebetulan ya mungkin tidak bersahabat dengan bisnis kita. Kenaikan tarif pajak, kemudian ongkos produksi yang mahal dan sebagainya itu turut akan mempengaruhi performa bisnis kita. Makanya kita harus tahu bagaimana lingkungan ekonomi, perkembangannya, dan juga keadaan di luar itu seperti apa. Kemudian ada lingkungan teknologi. Ya. Lingkungan teknologi ini sifatnya adalah yang berkaitan dengan bisa teknologi informasi, sistem informasi, atau teknologi secara yang sifatnya hardware atau software. Gitu ya. Kita dituntut melaksanakan atau mengeksekusi bisnis itu secara adaptif. Dalam kondisi misalnya trennya adalah banyak sekali bisnis yang menggunakan teknologi informasi, ya. Maka kita harus mengikuti itu. Jangan sampai kita kalah dengan kompetitor gitu. Karena ujungnya adalah konsumen akan memilih, ya. Konsumen akan memilih produk atau jasa yang memudahkan mereka. Jadi semakin sisi kemudahannya muncul, maka condong konsumen akan ke sana gitu. Maka sebisa mungkin dengan perkembangan teknologi yang pesat seperti sekarang, kita harus menjadi pelopor ya, atau selangkah lebih depan daripada kompetitor kita untuk bisa menerapkan teknologi dalam bisnis kita kayak gitu. Jadi poinnya adalah teknologi ini berfungsi untuk memudahkan ya, memudahkan pihak internal ya sebagai pengoperasi bisnis, kemudian pihak kalau misalnya eksternal itu saya katakan sebagai konsumen untuk mengakses produk kita gitu. Jadi ini yang menjadi poin penting gitu. Nah, apakah semua bisnis harus menggunakan teknologi? Tergantung situasi dan tergantung kondisi perusahaan masing-masing. Kalau misalnya dirasa perusahaan itu cocok, misalnya skalanya masih kecil gitu, kita mungkin menggunakan website, biaya hostingnya mahal, kemudian programmer dan sebagainya itu juga akan menambah cost. Nah, maka kita harus menyesuaikan. Nah, paling tidak kita terus berpikir bagaimana caranya semakin lama bisnis kita itu semakin dimudahkan dengan teknologi, tapi melihat kondisi dan situasi bisnis kita sendiri. Yang selanjutnya adalah lingkungan hukum dan politik ya. Jadi misalnya di Indonesia terkait dengan peraturan gitu ya, peraturan Menteri Perindustrian, kemudian Menteri Ketenagakerjaan atau kementerian lain yang sifatnya akan bergesekan dengan bisnis kita kayak gitu. Itu juga kita perlu untuk apa? Untuk menganalisa, untuk siap adaptasi ketika misalnya ada perubahan-perubahan kebijakan tersebut. Makanya kita dalam bisnis juga perlu ada ahli hukum untuk sifatnya menganalisa kebijakan-kebijakan yang ada agar apa? Agar kita sebagai pelaku bisnis tetap menjalankan bisnis secara baik ya. Baik itu artinya baik dalam hal profesionalitas kita sebagai pelaku bisnis dan baik kita sebagai warga negara yang memiliki bisnis yang taat pada aturan kayak gitu. Lingkungan sosio budaya ini lebih ke arah masyarakat ya. Jadi akan banyak bersinggungan dengan lingkungan sekitar ya. Jadi bagaimana ketika kita memahami
sosio budaya gitu kan. Semisal budaya kita misalnya, kita ingin membuka cabang di Indonesia, misalnya kita perusahaan luar ingin buka cabang di Indonesia gitu ya. Di Indonesia misalnya perusahaan coffee shop ya, coffee shop. Di Amerika itu contohnya Starbucks itu kan dia adalah perusahaan yang kalau saya bilang itu menginisiasi kebiasaan orang minum kopi di luar kayak gitu. Yang awalnya orang itu mungkin lebih suka minum kopi di rumah gitu ya. Mereka berusaha untuk menginisiasi bagaimana menggiring minat konsumen agar nongkrong, ngobrol, kemudian menikmati kopi di luar kayak gitu. Nah, kita sebagai sebagai pelaku bisnis ketika masuk ke negara lain misalnya atau suatu daerah baru, kita harus memetakan dulu di sini cocoknya bagaimana seperti itu. Jangan sampai kita justru bersinggungan dengan keadaan sosio budaya masyarakat sekitar gitu. Kita ingin buka cabang di daerah A misalnya, ternyata daerah A itu nggak suka minum kopi misal, atau suka minum kopi tapi di rumah, atau menganggap kebiasaan nongkrong atau ngobrol di luar itu kurang baik. Nah, itu akan bersinggungan dengan bisnis kita yang sifatnya seperti yang saya contohkan tadi kayak gitu. Jadi banyak sekali contoh ya perusahaan-perusahaan gitu ya yang membuka di daerah baru tapi kurang riset, kurang memahami lingkungan, jadi kurang adaptif sifatnya seperti itu. Selanjutnya ketika misalnya bisnis kita sudah berdiri ya, sudah jalan. Nah, tetap kita harus memperhatikan sosio budaya di sekitar ya. Bagaimana di situ? Apa adat istiadatnya kayak gitu. Agar masyarakat tetap memiliki rasa simpati terhadap keberadaan usaha kita, maka kita juga harus simpati kepada keberadaan mereka kayak gitu. Jadi sebisa mungkin kita support kalau ada kegiatan masyarakat. Kita support ketika ada kegiatan keagamaan, atau kita setidaknya ikut turun sumbangsih dalam kegiatan-kegiatan yang sifatnya gotong royong agar apa? Agar dinamisasi antara bisnis dan juga masyarakat tetap terjalin seperti itu. Lingkungan ekonomi ya seperti ini. Ini sudah saya jelaskan. Kemudian suku bunga ya, kemudian tingkat pengangguran dan juga inflasi. Inflasi berkaitan dengan kenaikan harga. Teknologi merujuk pada semua cara yang digunakan perusahaan untuk menciptakan nilai bagi konstituen mereka, masuk perusahaan manusia, metode kerja, peralatan fisik, elektronik dan komunikasi. Ya seperti yang saya jelaskan tadi ya, merujuk pada semua kegiatan-kegiatan yang membutuhkan sifatnya pengetahuan manusia, metode kerja dan sebagainya, juga hubungannya dengan teknologi informasi. Oke, ada dua kategori ya, yang pertama teknologi produk dan jasa, yang juga dan kedua teknologi proses bisnis. Ini lingkungan hukum. Ada beberapa ya faktor ya, seperti regulasi pemerintah yang sedikit saya singgung di depan tadi, kemudian sistem hukum ya. Jadi juga ini lebih luas lagi, kita juga harus menelaah sosio budaya itu seperti sebelumnya mencakup kebiasaan adat istiadat, nilai karakteristik demografik dari masyarakat suatu perusahaan dan organisasi beroperasi. Nanti bisa teman-teman perkuat pemahamannya dan juga teori-teori yang sudah kalian terima gitu kan melalui buku
Munia Alteza ini ya, pengantar bisnis, teori dan aplikasi di Indonesia. Silahkan teman-teman cari referensi, tapi tidak menutup kemungkinan menggunakan referensi yang lain, silahkan. Ini bicara tentang bisnis etik. Ini ya perusahaan ketiga dan tanggung jawab perusahaan ya. Oke. Etika. Itu kita bicara tentang sikap, bicara tentang jadi tidak hanya manusia saja yang dituntut beretika, tapi bisnis itu dituntut memiliki etika. Etika di sini merupakan indikator yang berhubungan dengan sejauh mana moral kita akan dinilai oleh lingkungan gitu. Kalau misalnya bisnis kita itu memiliki bentuk sumbangsih yang baik terhadap lingkungan, maka justru masyarakat atau lingkungan sekitar menganggap bahwa keberadaan bisnis kita banyak memberikan manfaat gitu ya. Ya kembali lagi kalau dilihat kepada unsur-unsur keagamaan ya, apalagi kampus kita keislaman harus kuat ditanamkan nilai-nilai keagamaan bahwa manusia yang baik itu adalah manusia yang bermanfaat terhadap yang lain. Kalau dihubungkan dengan bisnis juga seperti itu, bahwa bisnis yang baik itu bisnis yang banyak menebar manfaat terhadap lingkungan sekitar gitu ya. Jadi di sini ya bisnis itu juga selain menghasilkan produk, menghasilkan jasa sebagai output, mereka juga menghasilkan yang namanya pasti ada output yang sifatnya limbah kayak gitu. Ada limbah yang secara kasat mata kelihatan, kayak misalnya limbah dalam bentuk cairan, lumpur, kemudian kalau yang udara itu asap gitu ya, macam-macam gitu. Itu bentuk output yang dikeluarkan yang sifatnya itu ya kalau misalnya kita tidak pintar-pintar mengelola itu, maka kita justru akan mengalami penolakan atau mengalami gesekan kepada masyarakat gitu. Makanya etika bisnis itu disandingkan dengan tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosial ini pengertiannya ya. Etika dan tanggung jawab sosial merupakan petunjuk perusahaan agar bekerja tidak bertabrakan, tidak bersinggungan atau bertabrakan dengan pemegang kepentingan. Macam nih dalam hal ini wise mungkin, sebijak mungkin dalam bersikap gitu ya. Memang pada dasarnya kita tidak bisa menyenangkan semua pihak, tapi paling tidak jangan sampai semua pihak tidak senang dengan kita kan gitu. Jadi etika yang baik menghasilkan bisnis produk yang baik, jasa yang baik itu merupakan mutlak gitu ya. Nah, menjaga hubungan harmonis itu bisa dilakukan dengan cara misalnya kepada pelanggan ya. Makanya ada CRM, maksud saya. Jadi Customer Relationship Management gitu ya, untuk menjaga hubungan customer gitu ya. Kemudian menjaga kepada kreditur, investor atau pemegang saham gitu ya. Dengan cara memberikan transparansi laporan keuangan gitu. Kepada pemerintah kita taat bayar pajak gitu ya. Kemudian kepada masyarakat yang dekat dengan usaha kita sering memberikan bantuan-bantuan gitu ya dan sebagainya. Makanya saking pentingnya ini ada yang namanya istilah corporate social responsibility atau tanggung jawab sosial ya, di mana setiap hal yang dilakukan oleh perusahaan itu harus memiliki yang namanya sisi tanggung jawab gitu ya, tanggung jawab atau responsibility seperti itu. Ini yang saya sebutkan tadi, ada beberapa pihak pelanggan gitu ya, bagaimana tanggung jawab sosialnya, harus memberikan keamanan produk yang baik, jangan sampai mengecewakan, jangan sampai memberikan jasa yang tidak sesuai seperti itu. Kemudian pada pekerja, pada karyawan kita
kemudian kesamaan hak dalam dan kesempatan untuk meniti karir seperti itu. Dan juga yang lebih penting di pekerja ini adalah sisi keamanan ya, keamanan bekerja. Jangan sampai kita mempekerjakan karyawan itu menyikapinya sama kayak kita menggunakan sebagai mesin gitu ya. Jadi jam kerja panjang, haknya dikit gitu ya. Atau kalau diistilahkan itu kita tidak memanusiakan manusia, nah itu kurang baik. Kreditur, seperti yang saya bilang, ya kewajiban keuangan, cicilan, kemudian informasi semua, baik itu laporan keuangan, laba rugi dan sebagainya juga harus mungkin tidak di-share ya, tapi istilahnya ada semacam transparansi ketika kita mengalami kesulitan dalam pembayaran, sehingga pihak kreditur tetap memberikan kepercayaan gitu ya kepada kita. Masyarakat ini jelas ya, bisa menjadi sponsor event, jadi kita hadir kepada masyarakat, memberikan sumbangan pada masyarakat yang tidak mampu. Ada lingkungan ini bisa pencegahan polusi udara, daratan, dan juga yang lainnya seperti itu. Ini dalam konteks global ya, jadi bisnis itu juga bisa kita bicara bisnis internasional. Di sini meliputi aktivitas bisnis yang kalau bicara internasional itu juga sudah melewati batas negara. Borderless seperti sekarang itu bisnis seperti tidak ada sekat ya, kita bisa memiliki konsumen bahkan di luar dari negara Indonesia. Kita bisa memiliki supplier dari luar negara yang mungkin lebih murah kayak gitu. Jadi era borderless memutus sekat-sekat batas negara seperti itu. Tapi kita juga harus memahami bagaimana mengendalikan bisnis yang sudah sifatnya internasional seperti itu. Nah, mengapa bisnis harus go internasional kayak gitu? Jadi ini untuk memaksimalkan atau memberikan potensi ya. Jadi potensi semisal bisnis kita sudah stabil, sudah bagus di Indonesia dan kita ingin memberikan perluasan area penguasaan pangsa pasar gitu ya. Ada beberapa alasan gitu ya. Mungkin yang pertama keuntungan potensial. Jadi lebih potensial ada suatu negara, suatu wilayah yang belum terjamah oleh produk kita atau jasa kita. Yang kedua adalah pemaksimalan margin. Yang ketiga adalah permintaan konsumen di area tersebut yang kuat gitu ya. Kemudian bahan baku itu juga menjadi suatu pertimbangan. Jadi tidak hanya mungkin kita membidik negara yang akan dijadikan pasar, tapi juga membidik negara yang memiliki harga bahan baku yang lebih murah seperti itu. Nah terus ada teknologi dan juga efisiensi usaha. Gitu ya. Tapi di antara semuanya ini kalau dihubungkan dengan nilai-nilai keislaman seperti yang disebutkan sebelumnya, bahwa semakin banyak yang merasakan manfaat bisnis kita, maka itu semakin baik. Jadi tidak hanya cukup dengan di Indonesia, bukan berarti kita merasa tidak puas ya, tapi lebih kepada agar apa-apa yang dirasakan kebaikan oleh konsumen kita di satu area juga bisa dirasakan oleh konsumen, oleh pihak-pihak yang lain di daerah yang lain atau di negara yang lain seperti itu. Ini ada beberapa metode cara kita untuk penetrasi. Bisnis kita go internasional, maka ada beberapa ekspor, ventura bersama, aliansi strategis, counter trade, dan perusahaan multinasional. Sekian banyak metode ini itu sudah ada di penjelasannya di buku William dan Hughes gitu ya. Kalian bisa cari sendiri seperti itu. Salah satunya ekspor ya, metodenya ekspor. Jadi tidak harus kita misalnya buka cabang langsung bikin building di situ, enggak. Tapi kita bisa melakukan kerjasama ya dengan perusahaan
negara tujuan untuk ekspor gitu. Jadi kita kirim, entah itu kirim produk atau kirim bahan baku seperti itu. Jadi banyak sekali caranya gitu. Contohnya Ventura bersama, jadi mungkin kita membuat semacam kerjasama di situ dalam pengadaan barang yang misal di perusahaan tujuan di negara itu bisa membuat rakitan rangkanya. Nah, kita bisa melakukan finishingnya seperti itu. Nah, itu bisa menjadi kolaborasi Ventura yang baik. Artinya bentuk kolaborasi atau metode yang dilakukan agar penetrasi kita masuk ke bisnis internasional tercantum dalam beberapa cara yang ada dalam slide ini gitu. Oke, mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan. Silahkan kalian bisa ulangi lagi video ini karena sifatnya ini apa ya, tidak asinkron ya. Jadi ini tersimpan dalam YouTube. Silahkan kalian bisa akseskan saja. Ada poin-poin yang mungkin terlewat, tapi kalian bisa ulang kembali ya. Terus semisal ada hal-hal yang kurang dipahami, boleh kalian tulis pertanyaan-pertanyaan di kolom komentar atau bisa kalian tanyakan di WhatsApp grup yang sudah disediakan. Terima kasih teman-teman sudah hadir dalam perkuliahan kali ini. Jaga kesehatan, jangan lupa bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.